Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kar Elina. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya, dimanapun kalian berada. Pagi ini tuh aku ceritanya mau bikin pizza-pizzaan ya teman-teman. Pizza homemade gitu ala-ala rumahan yang simple dan bahannya tuh gampang banget. Pertama-tama yaitu aku siapin dulu gula 2 sendok ya teman-teman. Terus ini untuk raginya 1 sendok teh gitu. Ini aku aduk jadi satu sama air hangat ya. Ini aku tutup dulu, tunggu kurang lebih 10 menit nanti ya. Untuk air hangatnya aku tuh pakai 150 ml ya teman-teman. Itu udah pas banget buat satu adonan ini. Kalau raginya itu masih aktif, ini tuh bentukannya kayak gini ya teman-teman. Ini udah aku tunggu sampai 10 menit dan dia tuh berbuih gitu. Lanjut, ini untuk air raginya aku tuangin ke tepung yang udah aku siapin tadi ya teman-teman. Ini tuh tinggal diaduk-aduk gitu. Untuk ngaduknya, pertama ini tuh aku pakai spatula ya teman-teman. Dan setelah dirasa ini tuh udah tercampur, lumayan tercampur gitu, aku coba aduknya tuh pakai plastik ya. Ini tuh aku coba pakai sarung tangan plastik ya teman-teman, dan ternyata ini tuh susah banget. Akhirnya ini tuh aku lepas aja teman-teman, ternyata aku nggak bisa pakai sarung tangan plastik. Tentunya sebelum masuk ke dalam adonan, tangannya ini tuh udah dicuci dulu ya teman-teman. Dan ini juga aku tambahin mentega 2 sendok kurang lebih ya teman-teman, biar ini tuh kalis gitu dan nggak lengket nanti. Setelah dirasa adonannya ini tuh udah kalis gitu, ini tuh aku mau tutup pakai kain ya teman-teman. Ditunggu kurang lebih ini tuh setengah jam gitu, nanti udah mengembang. Sambil nunggu adonannya mengembang, ini tuh aku potongin dulu sosis ya. Untuk sosisnya ini tuh aku pakai sosis Kienzler ya teman-teman. Di sini aku udah siapin ini tuh bawang bombay ya teman-teman. Ini tadi sosis yang aku potongin tadi. Terus ini aku pakai cornet gitu ya, yang dari Pronas. Terus untuk sausnya ini tuh aku pakai La Fonte yang bolognese yang rasa sapi ya. Kata adikku ini tuh sausnya yang paling enak dari saus-saus yang lain. Setelah dirasa ini tuh udah 30 menitan ya teman-teman, dan ini udah aku tusuk-tusuk tadi ya. Ternyata udah mengembang. Ini aku mau pindahin di dalam loyang ya teman-teman, dan ini aku mau ratain dulu pakai spatula. Pastikan semua permukaannya itu rata ya teman-teman, antara sisi kanan sama sisi kiri. Sebelum dikasih saus, ini tuh jangan lupa untuk ditusuk-tusuk sama garpu kayak gini ya teman-teman. Ini tuh berfungsi buat mengantisipasi nanti kalau di oven tuh gak meletus gitu ya. Soalnya ini tuh udaranya biar pada keluar gitu. Pastikan penusukannya ini tuh merata ya teman-teman. Dan selanjutnya ini tuh proses penuangan saus ya teman-teman. Untuk penuangan sausnya ini tuh sesuai selera aja sih. Kalau aku emang orangnya suka sama saus gini tuh, aku kasihnya aku banyakin ya teman-teman. Pastikan untuk penuangan sausnya ini merata ya teman-teman, biar rasanya tuh lebih mantap gitu ya. Setelah dirasa sausnya ini cukup, selanjutnya ini tuh aku masukin kornetnya ya teman-teman. Ini tuh agak susah gitu ya buat ngeratainnya. Tapi ini berlahan-lahan aku ratain ya teman-teman. Untuk isiannya ini tuh sesuai selera ya teman-teman. Berhubung ini tadi tuh di kulkas ada kornet, jadi aku masukin kornet aja. Selanjutnya ini aku taburin sosis yang tadi aku potong ya teman-teman. Ini tuh diratain aja sampai benar-benar rata, soalnya ini kan kecil-kecil gitu ya. Di sini untuk ngeratainnya aku tuh pakai garpu ya teman-teman. Aku tata satu persatu gitu biar semuanya tuh adil. Berhubung adik aku yang kuliah di Solo itu pulang, jadi aku tuh mau diajak bikin kreasi makanan-makanan kayak gini ya teman-teman. Jujur aja, aku tuh kalau di rumah cuma sama adik aku yang paling kecil itu tuh aku males aja bikin makanan-makanan kayak gini, soalnya takut nggak kemakan gitu. Soalnya kalau makannya rame-rame tuh lebih nikmat aja ya teman-teman. Setelah sosisnya dirasa udah merata, ini tuh aku masukin juga sama bawang bombay yang udah aku potongin ya teman-teman.
Ini tuh aku potongnya tipis-tipis ya teman-teman, biar dia tuh matangnya nanti tuh merata gitu. Sekarang ini tuh udah jam 9 ya teman-teman. Berhubung tadi tuh masaknya udah selesai dan ini tuh mau ngapain juga bingung. Terus ini aku iseng-iseng aja bikin pizza ala homemade gitu ya. Berhubung sekarang ini tuh lagi hujan, jadi aku tuh pakai keju seadanya aja ya teman-teman. Ini tuh tadi di kulkas nemuin keju cheddar gitu. Ini tadi aku pakai keju cheddar gold dari Procis ya teman-teman. Ini juga ada sisa keju kemarin ya teman-teman di kulkas, jadi sekalian dipakai gitu. Untuk mereknya aku lupa ya teman-teman, tapi ini tuh melt gitu kejunya. Setelah dirasa ini tuh udah selesai ya teman-teman. Aku ini tuh masih nyiapin ovennya. Ini yang nata itu adik aku ya. Untuk ovennya ini udah aku nyalain kurang lebih 10 menit yang lalu ya teman-teman, biar tuh panasnya merata gitu. Sekarang waktunya untuk masukin ke dalam oven ya teman-teman. Ini tuh untuk suhunya aku pakai suhu 200 derajat Celcius, dan untuk waktunya ini aku pakai 20 menit ya teman-teman, dan apinya itu atas bawah gitu. Selagi nunggu ini pizzanya mateng, aku tuh mau sambi-sambi sama beres-beres gitu ya teman-teman. Pertama-tama ini tuh aku mau nyuci wadah bekas bikin pizza tadi ya teman-teman, buat bikin adonan. Terus ini ada piring sarapan tadi pagi belum dicuci juga. Ini sekalian mau aku cuci sekarang. Untuk peralatan kayak gini tuh biasanya aku cucinya sekalian gini ya teman-teman, biar sekalian kerja aja, nggak bolak-balik pegang air gitu ya. Mohon maaf kalau voice over aku kali ini tuh agak berisik ya teman-teman. Soalnya sebelah rumah aku itu bengkel las ya teman-teman. Jadi kalau siang hari itu emang berisik gini. Soalnya aku tuh kalau voice overnya malam tuh suka keburu ngantuk duluan ya teman-teman. Belum lagi kalau anaknya itu minta dikelonin gitu, udah nggak jadi ngedit videonya ya. Makanya sekarang itu aku sempet-sempetin kalau siang gitu anak aku lagi tidur, aku sempet-sempetin buat ngisi suara gini. Dikaliku konten kreator ibu rumah tangga ya teman-teman, jadi harus benar-benar bisa membagi waktu gitu ya. Belum lagi kalau anaknya tuh rewel ya teman-teman, wassalam gak jadi bikin video ya. Kadang itu adalah salah satu hal yang bikin aku gak semangat upload video ya teman-teman. Bismillah, tahun ini tuh aku lebih konsisten lagi ya buat ngupload videonya. Akhirnya setelah ditunggu 20 menit ini tuh udah mateng ya teman-teman. Sekarang waktunya untuk diangkat. Ini tuh gambarannya kayak gini ya teman-teman, meskipun ini tuh ala kadarnya, insya Allah tuh rasanya lumayan lah ya. Sebenarnya bukan hanya tentang rasa ya teman-teman, tapi ngelihat mereka berdua bahagia aja aku udah bahagia banget. Oh iya, BTW adik aku tuh hari ini masuknya sore ya teman-teman. Soalnya ada latihan nari buat perpisahan gitu ya. Makanya ini tuh siang harinya aku suruh untuk bobok dulu ya, dan nanti 2:30 aku bangunin buat berangkat sekolah. Sehabis nganterin adik aku sekolah, ini tuh aku mampir toko dulu ya teman-teman buat beli pembersih muka Pak suami, soalnya pembersih mukanya udah habis. Suami aku itu kalau untuk urusan belanja-belanja kayak gini tuh nggak telaten ya teman-teman. Dia tuh pasti nungguin aku untuk belanjanya. Perihal pembersih muka, deodoran aja yang beliin tuh aku ya teman-teman. Dia tuh nggak bisa milih. Terus ini aku juga mau beli deodoran buat aku ya. Berhubung aku tuh jarang pakai ya teman-teman, jadi aku tuh pilih-belinya yang sachet aja. Dan gak lupa untuk jajan anak aku, ini tuh aku pilih yang dari Promina ya teman-teman. Untuk rasanya aku tuh pilih yang rasa ayam panggang ya. Niat awal tadi tuh padahal cuma mau beliin pembersih muka Pak suami ya. Dan ternyata sabun sama samponya ngikut ya teman-teman, ya sudah akhirnya dibeli sekalian gitu. Ini tuh aku masih nunggu ya teman-teman buat dihitungin sama mbak kasirnya, dan ternyata totalnya itu nggak melebihi budget ya. Alhamdulillah masih sisa gitu ya. Dan akhirnya ini belanjanya selesai juga ya teman-teman, dan sekarang waktunya untuk pulang. Sekarang ini udah jam 3:30 aja ya teman-teman. Ini tuh cocok banget deh kalau buat mantai gitu ya. Tapi berhubung kali ini tuh Pak suami lagi nggak ada di rumah, jadi aku tuh nggak bisa mantai ya teman-teman.
Jujur aja, setelah menikah itu aku males banget keluar rumah kalau nggak sama pak suami ya. Padahal dulu aku tuh sebelum menikah tuh paling suka banget kalau ke pantai ya teman-teman. Mumpung anak aku ada yang ngejagain, kali itu aku mau masak ayam kecap buat anak aku ya teman-teman. Ini itu menu buat makan sore nanti ya. Dia itu lumayan suka kalau ayam dibikin kayak gini itu. Gak terasa, ternyata sekarang ini tuh udah jam 5 ya teman-teman. Waktunya adik aku tuh pulang. Dan ini aku mau jemput adik aku ya. Dia itu mukanya muka kucel gitu ya teman-teman. Kalau dijemputnya itu agak telatan gitu. Tapi ya sudahlah, namanya juga anak kecil. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya teman-teman kegiatanku dari pagi hingga sore hari ini. Gak terasa udah 10 menit lebih aku temenin kalian ya teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Buat teman-teman yang suka sama video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video terbaru dari aku selanjutnya ya teman-teman. Makasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.